Halo, selamat pagi sahabat Cenggo Inung Kopi Online, Ciko di mana saja berada, lebih khusus Ndema ACKE, Vankoe Etantua, atau Manga One wilayah Manggarai Timur. Hari ini komunitas Cenggo Inung Kopi Online ada di Menara Pandang, pinggir hutan bakau, hutan mangrove Kota Borong, persisnya di hilir by Bobo. Hari ini Ciko didatangi tamu Mekah dari UPT KPH wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi. Ada Pak Marcel. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Ada Pak Doni. Selamat pagi, Pak Doni. Bagaimana kabar? Syukur Pak. Ya, baik-baik. Puji Tuhan. Sehat-sehat lah. Sehat. Juga ada tokoh masyarakat, Pak Leo. Beliau ini lebih dikenal dengan Pak Onsa. Bagaimana kabar, Bro? Baik. Oke. Hari ini Cenggo Inung Kopi Online mau lejong, ngobrol, berbicara tentang masalah kehutanan di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Tema ini diangkat oleh Ciko itu karena sudah muncul berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan kehutanan. Yang paling terasa itu adalah kurangnya debit air, baik untuk kepentingan air minum maupun untuk kepentingan persawahan. Dan yang namanya debit air berkurang itu masalah hulunya itu pasti masalah hutan. Itu. Saya belum ngomong tentang apakah nanti di hutan itu karena ada penebangan liar, illegal logging, ataukah ada masalah perkebunan masyarakat yang berpindah-pindah atau masalah-masalah lain. Itu sebentar akan diurai secara bagus, secara baik oleh teman-teman kita dari UPT KPH wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi. Kira-kira begitu ya? Ya. Jadi nggak kenal lah. Jadi start dari masalah. Setelah itu sebentar nanti itu akan diuraikan. Karena itu kesempatan ini kita berikan seluas-luasnya kepada Kepala UPT KPH wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Pak Marcel. Ayo Bapak, santai saja Bapak, jangan terlalu. Oke. Ya. Terima kasih Bapak. Yang pertama, puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa. Aila Maurin, tara cuma no titik. Ya. Sehingga manga lejong sama. Ya. So, kami kalau manga waktu. Jadi puji Tuhan itu semuanya. Terus titik, yang pertama, sebelum saya mau ulas ke masalah gambaran umum tentang kawasan hutan di Manggarai Timur itu bahwa luas kawasan hutan secara keseluruhan di Manggarai Timur sampai dengan saat ini 48.000 hektar. Ya, 48.000. 335 hektar. Terus kawasan itu tersebar di 9 kawasan, di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Terus di dalam kawasan hutan itu juga ada beberapa lahan asal masih utuh kawasan, ada juga lahan-lahan kritis. Itu juga tersebar di 9 wilayah kecamatan dan di 9 kawasan hutan itu. Berkaitan dengan persoalan yang terjadi di kawasan hutan selama ini, itu karena masyarakat Manggarai Timur pada umumnya belum memahami fungsi hutan itu sendiri. Terus keren tuh Marcel. Atau juga mungkin Pak Doni sebentar bisa tambahkan. Ya. Jadi mungkin bisa disampaikan kondisi kita di Manggarai Timur nih Kak. Jadi kira-kira apa yang menjadi masalah dominan. Jadi bahwa memang kita tidak memiliki data yang akurat, tapi kita ketahui bersama secara kasat mata di mana-mana ini kita punya debit air nih Kak menurun, terus juga curah hujan juga menurun. Bahkan iklim ini, kalau dulu kan omong iklim musim hujan ini dari Oktober sampai Mei. Sekarang apakah ini juga kan masalahnya kan dari kondisi kehutanan kita. Jadi konteks kita di Manggarai Timur kira-kira pemetaan masalahnya itu oleh
teman-teman UPT KPH di wilayah Kabupaten Manggarai Timur itu kira masalah apa saja? Mungkin Pak Doni bisa. Ya. Baik, saya ini cuma mau, karena ini ada tokoh masyarakat. Ya. Tapi nanti saya akan karena mereka ini perambah. Kami di UPT ini mungkin bekerja berdasarkan apresiasi. Ya. Apresiasi dan nilai-nilai kehidupan yang menurut saya, gitu, saya tidak tahu ini perasaannya. Ya. Menurut saya ini di luar konteks teknis, gitu. Memang secara peraturan perundang-undangan bahwa kita bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Tapi secara moral itu terlepas. Makanya saya bilang tadi bahwa ini ada ada ini masalah. Jadi begini, Kabupaten Manggarai Timur ini kalau dilihat dari 21 kabupaten yang lain. Ya. Di- Untuk di NTT ya. PT KPH yang menjadi kewenangan kami bekerja di NTT ini mempunyai ini luasan yang paling luas sudah menurut saya Untuk Manggarai Timur. untuk NTT. Oh, untuk T. NTT artinya Artinya Manggarai Timur paling luas hutannya. paling Di kesatuan ini ya. Dari semua kabupaten-kabupaten lain yang ada di NTT. Ya. Kami ini dapat tantangan banyak. Jadi pekerjaan kami dalam tahun ke tahun ini kan selalu dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Ini kita ya tahu rehabilitasi hutan dan lahan. Tetapi itu tadi seperti dikatakan oleh Pak Kepala sebelumnya, Pak Marcel sebelumnya tadi, bahwa ini kan pekerjaan ini kan tidak hanya kami, Ya. tapi Bapak masyarakat juga ada di sini. Ya. Masyarakat harus terlibat ya. Nah. Juga ada di sini. Lalu gambaran kami tentang ini kawasan Manggarai Timur ini tentang apresiasi masyarakat. Nah, bagaimana keterlibatan masyarakat, hati masyarakat ada di dalam. Karena kita bicara tentang itu dulu. Ini dulu Pak Kepala ini sering cerita, kalau kemana-mana sosialisasi, Pak Marcel sering cerita bahwa dulu gimana Pak Marcel? Kalau Marcel dulu sakit hati, kalau ada orang kutanan, ya tuh, mungkin itu gambarannya. Sakit hati kalau ada orang kutanan. Mungkin Pak Marcel bisa cerita. Oke, baik dulu ya. Sebelum cerita panjang lebar kita minum kopi dulu. Ya, oke. So, ini kopi asli Manggarai Timur. Ya. Kiranya juga bapak mama yang ada di rumah di mana saja jangan lupa menikmati kopi asli Kabupaten Manggarai Timur. Ini kopi apa Pak? Ini kopi colol. Oh, ini kopi colol. Nah, dan ya sekiranya pemerintah jadikan kopi colol ini menjadi branding kita. Oke, ayo mari kita minum. Mari. Nikmatnya. Nikmat ya. Kopi pahit. Kopi pahit. Jadi kurang panjang. ya, kami selalu menikmati kopi ini dengan sambil lejo Ya, obrolan ya. seperti ini. Itu kita lanjut lagi. Begini ke Bapak. Itu yang di Bangkarangka itu hutan konservasi BKSDA punya atau milik kehutanan punya itu? Jadi ya yang di atas itu hutan milik KSDA. Tetapi kami yang kehutanan wajib koordinasi dengan BKSDA. Ya. Karena yang masyarakat tahu di Manggarai Timur ini kan kawasan hutan saja. Ya. Kawasan hutan saja. Mungkin mereka Padahal kewenangannya Fungsi tugasnya. fungsi dan tugasnya BKSDA. dan kehutanan punya. Jadi gitu. Ya. Kalau di Bangkarangka itu BKSDA punya. Ya. Kalau yang di apa itu di Lok Pahar sampai Rampas? Itu juga BKSDA. BKSDA. Oke, baik. Sekarang giliran saya mau tanya ke tokoh masyarakat nih. Pak Leo. Dari tadi sempat diuraikan kita punya persoalan kehutanan itu debit air berkurang yang berdampak pada air minum kita juga berkurang, terus air persawahan juga berkurang. Itu faktor di hulu yaitu masalah kehutanan karena ada perambahan, karena ada kebakaran. Dari Bapak ini kan masyarakat salah satu tokoh yang kita undang hadir di sini sebagai Mekah, tentu tahu persis. Jadi saya tidak tanya ke Bapak tapi tanya ke Masyarakat. beliau ini yang hari-hari berada di sana gitu. Ya, Jadi ya, gitu. ya. Karena itu saya minta kalian punya tanggapan yang berkaitan dengan kondisi ini. Baik, terima kasih Pak Mensi, Pak Marcel, Pak Doni. Pertama, ada beberapa fakta di masyarakat ini yang mungkin perlu saya sampaikan dan mungkin pasti Pak
Kepala, Pak Doni, Pak Mensi juga tahu bahwa semakin hari kebutuhan akan hidup masyarakat juga semakin tinggi karena perkembangan atau pertumbuhan penduduk kita juga begitu cepat. Laju pertumbuhan ini yang tidak seimbang dengan kondisi areal pertanian ini yang menjadi kendala, sehingga masyarakat tentu terdesak dengan hal seperti ini. Memang kami mendengar ada beberapa program yang mungkin nanti Pak Marcel bisa jelaskan lebih jauh, Pak Doni juga, berkaitan dengan bagaimana sih kami bisa masuk atau ikut serta dalam pengelolaan kawasan hutan itu, sehingga kami di satu sisi juga ikut serta menjaga untuk melestarikan hutan itu yang seperti Pak Misi sampaikan tadi, bahwa sumber air kita minum juga dari sana, apa segala macam. Hanya memang beberapa informasi ini belum sampai ke kami semua, ke sebagai masyarakat. Itu menurut saya kendalanya. Terus bagaimana kami bersama-sama atau kelompok untuk ikut serta di dalam pengelolaan kawasan hutan. Ini yang minim bagi kami juga informasinya. Sehingga dengan demikian masalah yang kami hadapi, masalah yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan kebutuhan itu juga dapat seimbang atau selaras dengan bagaimana melestarikan hutan. Mungkin itu saja kondisi kami di masyarakat kita di masyarakat ini yang belum terlalu dalam mendapatkan informasi. Pak. Saya mau sederhanakan begini Kak Bapak. Ya. Jumlah jiwa bertambah banyak. Ya. Lahan pertanian tidak pernah bertambah. Jadi begitu. Tapi manusia ini kan mau hidup. Jadi tadi disampaikan karena keterdesakan. Jadi begitu. Mau tidak mau mereka mencari kehidupannya ke hutan. Jadi begitu. Cari kehidupan di hutan ini kan misalnya pergi tebang kayu jual, atau misalnya lahan kehutanan juga dijadikan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Di sisi lain bahwa mereka mau kira-kira bagaimana ini baiknya, karena pengalamannya juga mereka pada saat mereka mencari kehidupan di hutan melalui tadi itu mengambil kayu dan membuka lahan pertanian, juga selalu dihantui dengan polisi kehutanan datang tangkap mereka, apalah segala macam, jadi gitu. Dan ini yang mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman UPT KPH, kira-kira yang begini nih kah? Modelnya kira-kira ini bagaimana baiknya soal partisipasi, karena saya terlalu yakin kita punya masyarakat di Manggarai Timur nih amat sangat menerima setiap kebijakan program, tentu kebijakan yang juga menghidupkan mereka. Dan saya selalu terlalu yakin bahwa pemerintah setiap saat selalu menyesuaikan regulasi, aturannya juga, kebijakannya tidak pernah kaku tapi dinamis. Nah, terhadap kondisi yang disampaikan oleh Pak Leo sebagai tokoh masyarakat, bagaimana ini sudah jadi begitu, biar Mas sahabat Ciko ini kah tahu jadi begitu. Terima kasih. Pada prinsipnya bahwa kita menjaga hutan, itu prinsip dasar. Terus bukan tidak boleh kita masuk ke dalam kawasan hutan, tetapi kita mengingat prinsip itu tadi. Ya. Nah, misalnya yang berkaitan dengan orang Manggarai biasanya kan ambil madu, Bevani. bevani. Silakan. Tetapi boleh ambil bevaninya, jangan tebang pohonnya, jangan bakar. Kan orang sering terjadi pakai bakar untuk usir induknya. Sebenarnya tidak boleh. Kita harus bersahabat dengan lingkungan itu, dengan binatang itu sendiri. Vaninya boleh ambil, tapi vaninya tidak boleh kasih mati. Sehingga dia bisa ini lagi ke depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sering terjadi perambahan. Perambahan ini kan sudah tidak menjaga itu tadi. Sehingga itu karena sudah terlanjur, yang sudah terlanjur, Pak. Terus di lahan kritis itu bisa dikelola, tetapi harus ikut aturan yang ada. Pengelolaan itu ada programnya. Yang penting bisa ikut aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini lahan kritis itu juga dikelola oleh pemerintah. Ada penghijauan di dalam kawasan. Sekarang yang sedang terjadi itu program penanaman di dalam kawasan itu
yang program penghijauan itu kami kerjasama dengan Bappedas. Apa tuh Bappedas? Bappedas itu Balai Pemulihan Sumber daya Sumber daya air dan sungai. Das. daerah aliran sungai. Ya. Itu mereka itu di bawah kementerian, jadi UPT kementerian mereka. Itu untuk Jadi- penghijauan di lahan kritis Di lahan kritis. Nah, itu yang kami ada beberapa lokasi di beberapa kawasan. Ada di kawasan Deki Komba, ada Oh ya, Oh iya, ini toh? Ya, ini kawasan ini kan ini. kita berada di Kawasan di Deki. Ini belakang nih Dekinya. kawasan hutan Deki ya. Ya, kawasan Deki. Nah, hutan kawasan lindung. Kawasan lindung. Terus ada juga di Kombanya. Sebelahnya. Sebelahnya. Terus ada lagi di kawasan Pota. Ada di kawasan Pota. ya, Ada di kawasan Pota. Terus ada di kawasan Desa Pucuri. Oh, Oh, Potsori. posisi. Desa Pucuri ada. Jadi Di PL sebelah atas. di PL itu. Itu ada kegiatan penanaman oleh pemerintah itu. Tapi bekerja sama dengan masyarakat. Selalu bersama dengan masyarakat Selalu ya. bersama dengan masyarakat. Terus kalau ada masyarakat yang berminat untuk masuk, untuk mengelola itu, yang penting prinsip yang pertama tetap pertahankan Kayu ya, pohon. pohon itu tetap Tidak boleh pertahankan. ditebang. Tidak boleh tebang. Ya kelola untuk menanam yang umur pendek silakan. Kalau yang umur panjang juga, yang penting fungsi hutannya tetap ada dan ada aturan-aturannya. Kalau boleh saya tanya sedikit. Oke. Prosedurnya bagaimana kira-kira? Proses Bisa masyarakat bisa terlibat mengelola kawasan hutan itu. Prosedurnya bagaimana? mungkin Pak Mungkin ya, Roni ya. tambahkan. itu, Coba Pak. Pak Doni tambahkan. Sebelum sampai ke prosedur itu tadi, Ya. ingin saya sedikit memberikan ini gambaran. Memang kita tidak bisa hindari bahwa sekarang banyak kawasan hutan itu bersentuhan dengan Lingko. Pemukiman ya. Memang itu dulu pemukiman dan aktivitas masyarakat. Ah. Lalu program-program kementerian yang seperti disampaikan oleh Bapak Kepala itu selalu kita tunjukkan berbasis misalnya dalam kawasan hutan tapi berbasis desa, menyentuh macam tadi Desa Pocori kawasan hutan ini. Terus desa Nangaman itu supaya dalam rangka untuk menjawab itu tadi bahwa program-program ini tujuannya juga untuk pemulihan situasi masyarakat terhadap persoalan tadi. Tadi pertamanya penduduk berarti tingkat kebutuhan masyarakat semakin tinggi. Ya. Gitu. Lalu disampaikan oleh Pak Kepala lewat BPDAS tadi itu kegiatan-kegiatan terhadap pemulihan lahan kritis itu memberikan efek yang paling besar sebenarnya terhadap desa. Contoh, orang mau bertani, mereka butuh air. Di atas masih ada lahan kritis, lalu dilakukan pemulihan, penanaman. Ada kayu, ada tanaman perkebunan. Maksudnya begini, itu mendekatkan, ini kan proses, itu salah satu program dari pemerintah, mendekatkan bagaimana dari kehutanan, mendekatkan masyarakat. Untuk beberapa tempat ini kita sesuaikan dengan potensi. Misalnya Gunung Baras. Di Lumbaras. Di situ kita lihat bahwa rata-rata potensi itu kemiri. Ya. Kemiri. Jadi dalam kawasan hutan itu kita tanam kemiri berdampingan dengan tanaman kayu. Sehingga maksudnya apa? Tanaman kayu itu maksudnya untuk tetap mempertahankan kondisi hutan. Hutannya. Sementara tanaman kemiri untuk membolehkan masyarakat masuk dan bisa mengambil hasilnya. Ya. Gitu di situ. Sehingga kayu mereka tetap pertahankan. Itu tanaman yang ribuan tanaman kemiri itu bisa mereka petik setiap tahun. Ya. Begitu juga yang di Kelurahan Batunggene. Ya. Itu kita tanam juga tuh ada 26.000 ya, 26.000 tanaman jamu mente. Ya. Bisa jadi dia porsinya itu 60%, 40. Kalau kita punya lebih banyak 60% tanaman perkebunan yang cocok dengan kondisi di sana, sementara 40%-nya tanaman kayu. Tanaman sekarang kayu. pola-pola pendekatan masyarakat sekarang. Karena itu tadi menjawab sebenarnya dengan oleh Pak Leo tadi. Itu kan sekarang masyarakat semakin terus kebutuhan ekonomi tadi. Kita kembali ke ekonomi mungkin. Bahwa kebutuhan masyarakat itu semakin tinggi. Begitu. Lalu proses pola-pola pertanian masyarakat itu kan terbatas sesuai dengan kemampuan. Ya. Nah, kita kemampuan. Contohnya dia mau tanam ini tapi biayanya dari mana? Lalu program kementerian ini masuk kasih gratis. Ya. Tanam tuh ya. Itu seperti itu. Lalu berkaitan dengan Pak Kepala sampai ada program namanya perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial ini diatur dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu nomor 83 tahun 2016. Sambil minum kereta. Ini salah satu cara untuk bagaimana Kementerian Kehutanan masyarakat itu bisa dekat
dekat dengan masyarakat, dan masyarakat seperti tadi, bagaimana masyarakat tetap aman untuk melakukan kegiatannya di dalam kawasan hutan. Ya, itu prosedurnya, bahwa kita dari dinas coba identifikasi dulu. Ini nih masyarakat di sini nih sudah berapa luas yang mereka manfaatkan kawasan. Di dalam itu ada tanaman apa-apa saja, Terus sudah sejak berapa lama mereka di dalam. Setelah itu kita usulkan dalam bentuk kelompok, kita daftar semua. Luasan dari orang ini, tiap orang itu berapa kita daftar. Contoh yang selama ini kita yang kita sudah identifikasi itu di kelompok Sukamaju, Desa Ranakolong. Itu ada 44 hektar yang kita sudah identifikasi. Kita sudah usulkan dalam kegiatan pertanaman sosial ini. Lalu kita sudah usulkan, nanti di situ sudah diusulkan, nanti tim dari provinsi turun, terus didampinginya juga tim dari kementerian turun untuk melihat ulang. Bagaimana itu kegiatan perhutanan sosial nanti kalau itu berjalan? Nah, modelnya kira-kira bagaimana? Nanti akan setelah lihat di situ, sudah dicek, diidentifikasi, lalu mereka nanti akan dibuat macam kayak kita buat coba sebagai kelompok. Jadi tujuannya itu kan kelompok ekonomi. Ya, dibuat kelompok RKT RKU. RKT RKU itu rancangan tentang mereka punya kebutuhan kegiatan, terus kebutuhan ekonomi itu disusun dalam situ. Jadi nanti dibuat RKT RKU tiap-tiap orang. Lalu nanti tetap masuk di dalamnya juga tuh kita coba seimbangkan juga dengan kegiatan kehutanan. Artinya begini, tanaman itu kan dia tidak bertahan kalau tidak ada kelembapan. Dia tidak mungkin akan menghasilkan produktif lagi kalau tidak ada ini tanaman di lahan mereka? Atau sudah masuk wilayah kehutanan? Masih wilayah kehutanan. Lalu setelah itu setelah itu dibuat kontrak 35 tahun untuk mereka. Kontrak itu selama 35 tahun. Mereka tanaman apa mereka punya untuk kalau mereka? Kalau di Ranakolong itu ada cengkeh. Ada cengkeh. Macam-macam, ada cengkeh, ada kopi. Coklat. Ada kemiri. Terus ada kopi. Ada kopi. Coklat. Tapi juga nanti dimasukkan program pemerintah punya perhutanan sosial, misalnya tanam kayu. Begitu. Iya, maksudnya begini, perhutanan sosial ini kan itu tadi sudah di dalam kawasan. Iya. Kan bisa menggunakan kawasan itu, terus untuk pelestariannya tetap dengan tanaman kayu itu juga. Maksudnya itu mempertahankan, karena begini tadi, banyak hal-hal yang kita tahu bahwa orang mau buka sampai kemana pun dia tuh lahan ini mau sama mana, tetapi kalau faktor kelembapan itu yang kita faktor kelembapan, terus air, konservasi tanah untuk pemulihan lagi kesuburan tanah itu tidak terjadi. Satu-satunya dengan pemulihan itu harus ada tanaman kayu. Tapi nanti kita susun, kita atur mereka, kita buat jarak. Hanya kalau setelah itu kita buat susun, misalnya kalau sudah terlalu mepet, misalnya mereka juga harus mungkin tergantung mereka juga. Artinya begini Pak Doni, saya coba ambil sedikit saja logikanya ya. Bahwa setiap masyarakat yang misalnya katakan sajalah sudah terlanjur masuk ke dalam wilayah kehutanan, dia harus bekerja sama dengan kehutanan untuk membangun pola perhutanan sosial. Jadi begitu. Sehingga dalam mereka melakukan kegiatan pertanian dan perkebunannya itu sudah bersama dengan pemerintah, bahwa mereka tanam di dalamnya tanam coklat atau tanam kemiri atau tanam cengkeh, kehutanan punya bawa kayunya. Ya, dan dengan diatur sudah ada punya jarak-jaraknya. Kira-kira begitu ya? Jadi begitu. Jadi ruang geraknya itu satu. Dengan kontrak 35 tahun tadi. Ruang geraknya dibatasi. Ya, saya tadi contoh, Ranakolong 44 hektar itu sudah. Tidak boleh lagi di luar itu. Lalu bagaimana produktivitas mereka di 44 hektar itu mereka tetap bertahan? Nah, ini juga bukan menjadi pekerjaan kehutanan saja ya. Ya. Bahwa produktivitas tanaman 44 hektar kita upayakan untuk produktif. Kawasan hutan itu yang di atas sebagai penyangganya kita tetap pertahankan. Coba kita usulkan. Misalnya, kalau kami selama ini sengon itu menjadi salah satu alternatif tanaman kayu yang mengembalikan kesuburan tanah secara alamiah. Nah, daunnya. Daun. Kita usulkan ke mereka. Coba di antara itu mau di pinggir-pinggir atau kita coba atur Bapak. Kita ada jawaban juga nanti ada padin papal aja diatur. Nanti kira-kira seperti ini. Itu yang kita coba aja. Terus setelah kontrak itu dibuat selama 35 tahun. Tak akan dievaluasi lagi dalam 5 tahun. Mungkin akan dijelaskan. Kenapa akan dievaluasi terus selama 5 tahun sekali itu akan dievaluasi. Dalam 35 tahun. Misalnya 5 tahun pertama, 10 tahun, 15 tahun, selalu dievaluasi. Karena ruang geraknya harus dibatasi. Hanya 44 hektar. Tidak boleh ada tambah lagi. Tidak boleh ada tambah lagi. Terus dipastikan juga kayu yang ditanam itu juga harus ini. Areal perkebunannya itu sudah sekitar 44 hektar itu. 44 hektar. Itu contoh. Tadi Pak Leo mau apa? Saya kan
konkretkan seperti wilayah yang pernah kita kunjungi. Iya. Di Ajang. Iya. Itu Pak Kepala Ajang ini yang di desa apa di atas ini Lintangis. Lintangis. Itu kan dulu memang konflik dengan kehutanan itu sampai mereka ditangkap, dipenjara kan gitu. Iya. Itu berkaitan dengan terima dan menolaknya mereka terhadap penataan kawasan hutan. Yang mereka klaim juga itu menjadi wilayah masyarakat hukum adat. Tapi mungkin dengan perhutanan sosial ini, yang penting bagi mereka sebenarnya kesejahteraan. Itu sebenarnya tuntutan masyarakat itu hanya kesejahteraan. Iya. Arti kalau seandainya ruang dibuka, mungkin tuntutan kami masyarakat untuk menjadi hak milik juga tidak ke sana. Tapi yang paling penting bahwa kesejahteraan diberi ruang untuk kami bisa sejahtera dengan bersama mengelola kawasan hutan itu Pak Kepala. Jadi itu saja permohonan, karena situasi dasar kita bahwa kami juga sadari sebagai masyarakat bahwa misal macam di Lopa itu juga itu menjadi sumber mata air yang dibutuhkan juga untuk wilayah Borong ini. Nah, yang sampai hari ini misalnya pipa besar yang menghabiskan 7 atau 9 M kemarin itu juga jadi pipa kosong sekarang ini. Karena di atasnya juga sudah tidak ada lagi apa atau pergeseran. Kami juga sadari sebagai masyarakat seperti itu. Tapi di satu sisi memang kami juga pikir ini pikir ini sehingga mungkin perhutanan sosial ini kalau kehutanan terus intens nanti mendekati masyarakat, kelompok masyarakat, mungkin itu Pak Kepala harapan dari masyarakat seperti itu. Oke, baik Pak Leo. Jadi ini perhutanan sosial ini baru pertama ya? Untuk Manggarai Timurnya. Untuk Timurnya kita sudah identifikasi sejak berapa Ya, lalu. tapi baru satu ini. Baru satu ini yang kelompok. sukses, satu kelompok. Satu kelompok. Berarti sekarang sudah mulai, programnya sudah masuk? Atau? Kita semua usulannya, semua berkas-berkas sudah dikirim. Sudah kirim. Tinggal realisasinya saya sudah. Tinggal tunggu SK dari sana. Jangan Terus untuk realisasi. apa itu? Ya, nanti begitu kan. Jalan dulu yang di sana. Jalan dulu. Itu nanti Ya. itu menjadi model ya. Ya, model. Itu menjadi model nantilah supaya nanti semua kampung masyarakat yang ada di pinggir-pinggir hutan itu akan ke sana dia punya orientasinya. Karena sulit kita pastikan bahwa mereka tidak merambah itu kan, tidak mengambil sedikit lahan. Tidak gitu. Karena itu orientasinya ke situ. Pasti ada pemetaan ya. Iya, ada. Pasti ada pemetaan. Kedepannya kita berharap bahwa ya memang ini tentang tantangan tentang persoalan kehutanan ke depan tuh itu deh. Bagaimana orang secara dinamis itu berkembang. Tentang pemikiran, termasuk kita duduk dalam ini tadi kan termasuk mungkin mewakili bagaimana Pak Leo hadir sebagai masyarakat lalu memberikan masukan ini kan berkembang. Kita sadar bahwa kita berpikir tentang antara dua aspek, tentang kuantitas dan kualitas. Kalau Manggarai Timur ke depan. Kualitas itu harga mati. Ya. Satir Ya. Kualitas itu harga mati. Ya memang harus tegas seperti Lalu itu. bagaimana itu tadi di antara persoalan menjadikan kawasan hutan Manggarai Timur itu berkualitas. Masyarakat juga harus punya pemikiran berkualitas. Masyarakat juga punya nurani berkualitas untuk kita duduk sama-sama memandang hutan masyarakat. Dari kuantitas, saya pikir ada di dalam semua kepentingan. Tadi sama tentang perut, tentang perut. Lalu ya itu seperti itu. Perhutanan sosial ini adalah jembatan emas. Itu bagaimana masyarakat dan kehutanan ini sama-sama berada dalam kualitas yang baik dan kuantitasnya. Itu pendekatan yang paling pas sudah ya. Perhutanan sosial itu pendekatan paling pas bagi masyarakat yang berada baik di dalam kawasan hutan maupun yang ada di pinggir. Jadi pendekatannya ke situ. Jadi gitu ke situ yang sudah terlanjur. Ya memang harus seperti itu. Mereka mau kemana lagi? Kasihan kan. Jadi begitu. Di luar sana sudah orang miliki. Jadi kita ini kan hidupnya begini kak. Hutan, di pinggir hutan ada masyarakat, seterusnya juga itu masyarakat. Mereka mau kemana? Jadi yang ada itu mereka makin ke hutan gitu loh, makin ke hutan. Jadi dengan masuknya pendekatan ini juga memberikan jaminan kepada masyarakat lain yang jauh dari hutan. Kita lanjutkan lagi kita punya obrolan berkaitan dengan kehutanan. Dan sekarang kita omong tentang saran atau harapan kita soal ke depan yang berkaitan dengan pengelolaan
kehutanan. Jadi untuk season ini kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Kepala, Pak Marcel, bahwa apakah ada harapan dari UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT terhadap masyarakat Manggarai Timur, lebih khusus pada masyarakat yang secara kebetulan wilayah pemukimannya atau lingkonya itu masuk dalam kawasan hutan, ataupun masyarakat yang tinggal di pinggir atau di sekitar wilayah hutan yang menjadi kewenangannya Bapak. Kira-kira apa yang menjadi pesan dan harapan PT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur untuk masyarakat kita di Wilayah Kabupaten Manggarai Timur? Oke, terima kasih. Harapan kami dari UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur berkaitan dengan pelestarian kawasan hutan ini untuk kesejahteraan masyarakat, kita harus mengikuti aturan yang ada. Ya. Aturan yang pertama bahwa dasarnya itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Terus dari situ di Kabupaten Manggarai Timur sudah ada perda tentang masyarakat adat Dan perda Jadi, tentang perlindungan daerah mata air, yaitu dengan daerah aliran sungai. Jadi ini penting sekali untuk dijaga, baik kerjasama dengan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Karena yang merasakan itu adalah semua masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan. Terus harapan kami juga, kalau pemerintah daerah sudah mengeluarkan perda, harapannya juga ke depannya pemerintah desa juga mengeluarkan perdes untuk mengatur hal ini, sehingga masyarakat sendiri juga tahu. Mungkin itu garis besar yang ingin kami sampaikan. Mungkin secara teknis lebih terinci kami berikan kesempatan kepada Pak Doni kasih perencanaan. Tidak terlepas dari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang kehutanan, bahwa hutan ini menjadi bagian yang tidak terlepas dari kehidupan kita. Bahwa itu menjadi dasar falsafah hidup yang tidak bisa kita tinggalkan sebagai manusia dan memanusiakan lagi pola kehidupan kita. Karena apa? Kesadaran ini perlu ada. Undang-undang menjadi pengikat, aturan menjadi pengikat, tapi kesadaran itu harus dibangun dari tiap pribadi, tiap masyarakat. Lalu bagi setiap masyarakat bahwa kita sangat membutuhkan hutan dalam kehidupan kita. Air, tanah itu menjadi kebutuhan yang tidak terlepas dalam proses hidup kita. Harapan kami kepada masyarakat bahwa jangan biarkan kita merusak hutan dari sebuah proses kebiasaan. Tapi biarkan hutan menjadi proses kedekatan untuk kita, untuk bagian dari bagaimana kita membangkitkan rasa cinta kita bagi kehidupan dan masa depan kita sebagai masyarakat Manggarai Timur. Artinya merusak hutan sampai merusak kehidupan dan menghilangkan proses cinta dan kasih untuk kehidupan saja, untuk generasi kita. Kami juga berharap penuh bahwa pemerintah daerah, bahwa sekarang ini kami ini sekarang berada di wewenang kami di provinsi. Sekarang ini wewenang kami di provinsi. Lalu beberapa kali proses yang kita lakukan terhadap proses pendekatan masyarakat dalam kewilayaan pekerjaan kami itu bersentuhan dengan pemerintah daerah, mulai dengan tata ruang kawasan hutan, sehingga sekat itu akan tata ruang ini penting. Kemarin ada review, ada tora, tapi kami ada keterbatasan tentang, karena ini fungsinya koordinasi, keterbatasan anggaran. Koordinasi ini jelas membutuhkan anggaran. Kami sudah mengusulkan itu kemarin ke pemerintah daerah, suratnya ke Bupati, tembusan juga ke bagian tim anggaran pemerintah daerah, TAPD pemerintah daerah. Terus kita sampaikan bahwa ini persoalan, sehingga tidak terkesan bahwa kehadiran kami di UPT KPH ini menghambat semua proses-proses kegiatan yang menyentuh masyarakat
terutama bagian-bagian terpenting ada di Ya. dalamnya, bahwa kami hadir untuk memberikan memberikan ruang juga bagaimana ada keseimbangan antara aturan yang dibuat oleh kehutanan ini dengan kepentingan masyarakat. Tapi harapannya itu tadi, bahwa kita harus tetap sama-sama peduli tentang keberadaan kawasan Hutan. hutan ke depan. Karena walaupun bagaimana bahwa kawasan hutan ini tetap menjadi bagian yang terpenting untuk kehidupan manusia. Makanya dalam rencana pembangunan jangka panjang kami 10 tahun ke depan, semua program kegiatan itu menyentuh kepentingan masyarakat. Ingat bahwa tidak ada batasnya hutan ini untuk kehidupan manusia, tetapi umur kita dibatasi. Artinya keberadaan hutan juga itu sesungguhnya memberikan jaminan kehidupan terhadap anak dan Sangat cucu mengerti, kita. benar kita. Ya. Jadi begitu. Keberadaan dan kelangsungan hidup mereka amat sangat bergantung pada perilaku kita pada hari ini terhadap hutan. Kira-kira begitu ya? Ya. Seperti itu. Nah, jadi karena itu diminta kepada masyarakat, lebih khusus kepada masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan maupun yang berada di luar, untuk terus-menerus. Lalu mungkin ada tambahan lagi, Ya. bahwa kami di UPT KPH sangat membuka ruang terbuka untuk kita sama-sama ada sesuatu yang masalah dengan masyarakat, silakan datang, kita bicara, kita berdiskusi di kantor. Terus baik dari masyarakat ataupun dari misalnya LSM, karena kami punya konsep 3 pilar, mungkin Bapak Kepala yang akan menjelaskan. Itu ada pemerintah, Ya, masyarakat, lembaga agama, dan stakeholder lainnya. Jadi ini ruang terbuka ini kita harus perlu bangun diskusi. Karena apapun itu yang UPT terjadi- KPH ya, siap. bukan cuma UPT KPH saja di sini. Artinya tapi siap kita menerima atau Ya. memfasilitasi Ya. tadi yang 3 pilar, 3 pilar. memfasilitasi masyarakat, memfasilitasi lembaga-lembaga agama dan lembaga sosial lainnya untuk bicara tentang hutan. Bagaimana hutan tetap lestari, bagaimana hutan tetap hijau untuk memberikan jaminan kehidupan kepada kita. Kira-kira begitu ya? Itu harapan. Ya. Nah, sekarang kepada Pak Leo sebagai masyarakat, ya mungkin juga sebagai pelaku ya, mungkin ada saran atau pesan atau harapan kepada pemerintah, lebih khusus kepada UPT KPH wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, yang berkaitan dengan kondisi kehutanan kita di seluruh wilayah Manggarai Timur. Baik, terima kasih Pak Mensi, Pak Marcel, Pak Roni. Mungkin kesempatan pertama saya ajak dulu masyarakat. Oh ya, Ende Mas CKE. Jadi dari tadi kita sudah lejong ini. Jadi pada kesempatan ini mewakili masyarakat, saya mengajak kita semua, terutama Ende Mas CKE yang ada dalam kawasan hutan maupun lingkar kawasan hutan. Kudu sama-sama titik pulu pukul wai padira. Semua soal pasti akan ada jalan keluarnya. ya, Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa Dinas Kehutanan maupun BKSDA pasti terbuka ruang untuk kita melakukan diskusi, sehingga terhadap persoalan yang kita hadapi, apakah itu persoalan ekonomi, itu pasti akan ada jalan keluarnya apabila kita bertemu langsung dengan Dinas Kehutanan maupun BKSDA ataupun pemerintah daerah. Itu ajakan saya kepada kita semua. Mungkin ruang komunikasi kita selama ini dengan bapak-bapak mereka ini agak terbatas. Sehingga selanjutnya saya memberikan saran juga kepada bapak-bapak mereka, tolong mampir ke masyarakat yang berada dalam lingkar kawasan hutan maupun dalam kawasan hutan ini, karena mungkin yang kami hadapi adalah kekurangan informasi. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ada perhutanan sosial di mana kami masyarakat dibuka ruang untuk terlibat. di dalamnya. Sehingga saran saya kepada dinas ini untuk datang kepada kelompok-kelompok masyarakat yang teridentifikasi seperti itu. Karena kami juga menitipkan harapan bahwa
sumber mata air kami itu di Bapak punya urusan kawasan. Kami juga tidak paham bagaimana cara mengurusnya. Mungkin ini juga butuh informasi dan pendekatan Bapak mereka kepada kami. Selanjutnya kami punya harapan juga agar Bapak mereka melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Dan ini sekaligus saya sampaikan juga kepada pemerintah daerah bahwa jangan membatasi urusan itu, bahwa urusan kehutanan itu sudah di provinsi, sementara yang butuh air ini adalah rakyat Manggarai Timur. Hutannya milik provinsi, rakyatnya Manggarai Timur. milik Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai Timur. Karena itu koordinasi yang disertai dengan anggaran. ya. Perda perlindungan mata air, zona-zona penyangga, zona resapan, zona inti itu ada dalam kawasan hutan. Dan dari sanalah sumber air itu mengalir. Apabila Bapak mereka dari kabupaten, pemerintah kabupaten ini tidak melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi, maka problem air minum kita juga pasti akan terus begini-begini saja. Dari tahun ke tahun, debit mata air menurun. Itu berarti kan masalahnya di hulu. Masalah hutan. Terus juga minta kepada pemerintah daerah agar partisipasi berkaitan dengan urusan hutanan ini dapat melibatkan atau digerakkan untuk melibatkan generasi-generasi muda. Generasi muda kita. Generasi milenial. Saya pikir Pak Frumes juga ini representasi dari semua kita. Kalau saya atau nanti Ciko juga harus membagi waktunya untuk melakukan gerakan cinta lingkungan, cinta atau kadar konservasi lah. Atau jadi rimbawan. Iya, bisa. Bisa ya? Kita semua ini sekarang sudah masuk dalam keluarga besar Rimbawa. Oh ya. Ya, berarti rekrut kami juga nanti. Iya, pasti. Ciko siap untuk bersama UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur untuk menjadi rimbawan Manggarai Timur. Siap. Oke, mantap. Kira-kira begitu ya? Saya pikir begitu. Oke. Jadi Salam lestari. sekitar salam lestari. Salam lestari. Pak, salam lestari bagaimana? Begini. Salam lestari. Ini salam lestari ya? Ini salam lestari ya? Salam Salam lestari. Untuk oke, baik. Kalau Ya, salam ya. Ciko begini. Kalau salam Ciko ya, kami dari hati. dari hati. Oh, ya. Karena kami selalu dari hati untuk semua. Untuk semua. dari hati untuk kelestarian lingkungan dan hutan. Jadi baik Dema SKE sahabat Ciko di mana saja berada. Lejong kita pada hari ini sudah masuk di bagian akhir. Karena itu saya mau menyampaikan satu hal. Air itu sumber kehidupan. Dan air itu dominannya itu ada di hutan, ada di pinggir kali. Karena itu Ciko dan bersama UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT memberikan pesan supaya neka poka puar, neka tapa satar, dodo beri haju one poong, one uma, one pinggir wae. Karena kehidupan kita sesungguhnya itu dari hutan, dan kemudian hutan bisa memproduksi air yang secukupnya. Kira-kira begitu ya? Neka poka puar, neka tapa satar, dodo beri haju. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang.